Kembali di Breaking News, pemirsa, dan kita juga sudah tersambung kembali bersama dengan Kiai Holil Nafis untuk membahas bagaimana menyikapi perbedaan penentuan awal Ramadan. Pak Kiai, Assalamualaikum. Yang Maluku siapa? Halo. Baik, Pak Kiai, ini penentuan awal Ramadan kan kerap berbeda walaupun tidak terjadi setiap tahun begitu. Bagaimana kemudian kita menyikapi perbedaan penentuan awal Ramadan dan juga bahkan Idul Fitri ini, Pak Kiai? Ya, kita kembali kepada keyakinan kita masing-masing. Apakah yakin karena kita mengikuti tokoh tertentu atau organisasi tertentu, atau yakin karena kita tahu dalilnya masing-masing. Jadi ada pada tingkatan pengetahuan kita, bagi orang awam, ikutilah ulama, ikutilah organisasi yang kita percaya kebenarannya, sesuai dengan keyakinannya. Bagi kita yang barangkali ngerti dalil-dalilnya, kita ikuti sesuai dengan dalil. Umpamanya ya, yang menentukan awal Ramadan pada awal ini, pada hari Kamis besok insya Allah bersama-sama antara seluruh elemen masyarakat menentukan awal Ramadan itu pada 23 Maret. Baik yang berdasarkan wujudul hilal, mau hakiki maupun berdasarkan imkanur ru'yah. Ya. Yang wujudul hilal hakiki itu artinya yang penting hilal itu ada, bulan itu ada, dia sudah masuk pada tanggal berikutnya. Perpindahan tanggal di dalam Hijriyah itu dihitung mulai masuknya maghrib pada saat matahari terbenam. Ketika bulan itu tingginya di atas 3 derajat, itu keputusan Menteri Agama Brunei, Malaysia, Indonesia, dan Singapura. Dan elongasinya di atas 6, ya. Maka itu bisa dilihat bulan. Jadi imkanur ru'yah. Nah, sebenarnya keduanya sama-sama menggunakan hisab, cuman bedanya satu wujudul hilal tanpa menggunakan imkanur ru'yah, sementara Kementerian Agama dan juga Nahdlatul Ulama dan yang lainnya yang bersama-sama itu berdasarkan imkanur ru'yah. Jadi besok insya Allah pada lebarannya kepotensi itu ada perbedaan. Karena kalau di Muhammadiyah sudah menentukan wujudul hilal itu terjadi pada tanggal 20 April, sehingga 21 sudah bisa lebaran. Tapi menurut NU dan teman-teman yang lain dan juga pemerintah menyatakan kemungkinan tidak kelihatan karena masih di bawah 2 derajat, masih 1,55 derajat ya. Sehingga tidak bisa terlihat bulan. Maka kemudian ikmalul iddah, fakmilul iddata. Jadi ikmalul iddah menyempurnakan hitungan menjadi 30 sehingga lebarannya menjadi tanggal 22 April. Kemungkinan, tetapi Allah berkehendak dengan kekuasaannya. Ini hanya prediksi secara ilmu astronomi yang kita pelajari karena memang pedoman metode penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal, artinya tanggal-tanggal awal Hijriah ada perbedaan antara wujud hilal dan berkenaan dengan imkan ru'yah, kemungkinan bisa kelihatan bulan. Baik, artinya kedua metode ini baik itu ru'yatul hilal dan juga hisab ini sama-sama sahih untuk digunakan menentukan hilal ya, Pak Kiai? Ya, sama-sama benar ya. Tapi sebenarnya kalau kita mau lebih nyaman, lebih aman, tentu bagi orang awam, ikuti saja sidang isbat pemerintah, karena pemerintah juga bersama dengan para ulama, mahukmul hakim ilzamun wa yarfa'ul khilaf. Ketetapan hakim itu menetapkan dan mengikat kepada seluruh umat. Artinya dia mempunyai tanggung jawab dunia dan akhirat. Meskipun juga yang menetapkan punya tanggung jawab dunia akhirat gitu ya. Oleh karena itu kita kembalikan pada kita dan kita sudah biasa berbeda. Tinggal kita mentoleransi. Meskipun sebenarnya hati kecil kita menginginkan ya bersama-sama. Karena sama-sama 1 Ramadan mengawalinya dan 1 Syawal mengakhirinya. Hanya 1 Syawalnya itu berada pada tanggal 21 April atau 20 April. Tapi sama-sama meyakini tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal. Baik. Nah, Pak Kiai, sekarang saya ingin masuk ke bagaimana kita menyikapi awal Ramadan begitu. Kita disuruh bergembira menyambut Ramadan. Bagaimana kemudian kegembiraan ini kita aplikasikan dalam tingkah laku? Bentuk kegembiraan seperti apa yang kita harus lakukan menyambut Ramadan? Kegembiraan itu banyak zikir kepada Allah dan menyiapkan kita untuk menjalani ibadah puasa. Jadi yang bergembira itu kalau yang beriman, yang nggak beriman pasti menjadi beban. Waduh, besok sudah lapar-lapar nih. Tadi dia puas-puasin makan siang karena sudah sebulan ke depan kita nggak akan makan siang. Seakan-akan puasa itu beban. Jadi disuruh gembira itu bagi yang beriman, panggilannya ya ayyuhalladzina amanu. Yang tidak beriman tidak bisa gembira. Nah, pada saat kita gembira itu juga ada tingkatan keimanannya, tingkat kegembiraannya.
Dan cara gembira itu ketika kita memperbanyak istighfar, mempersiapkan untuk masuk di bulan Ramadan sehingga bisa menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Dan kita berharap bagaimana kita bisa menjalankan ibadah puasa itu sehingga fisik kita ini sehat, kemudian juga rohani kita sehat, dan diteruskan puasa tidak hanya lisan, ya, tidak hanya dengan kita meninggalkan ghibah, meninggalkan lapar, minum dan haus dan ghibah, tapi juga meninggalkan maksiat, bahkan lebih tinggi lagi khawasil khawas, kata Al-Ghazali, kalau kita meninggalkan kesibukan duniawi semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Kiai, pertanyaan berikutnya adalah ketika Ramadan ini sering terjadi fenomena di masyarakat, baik itu sahur on the road, kemudian ada sweeping yang dilakukan, kemudian balap liar. Seperti itu, seperti apa? Pertama, kita menghargai puasa on the road. Kalau dimaknai bahwa kita berbagi dengan masyarakat yang tak mampu, yang itu ada di jalan-jalan, orang yang tuna wisma, yang tidak mampu, kita berbagi dengan mereka. Itu baik, ya. Tapi tidak berarti on the road mengganggu jalanan. Kemudian apalagi trek-trekan, itu kan sangat kontraproduktif ya dengan semangat berpuasa kita. Apalagi kita umpamanya melakukan hal-hal yang haram dengan dalil umpamanya ingin membangunkan orang yang untuk sahur yang sifatnya sunnah, tapi melakukan yang haram dengan cara mengganggu orang-orang yang sedang tidur atau orang yang sedang tahajud, ya. Jadi kita jangan sampai melakukan hal yang kontraproduktif dengan semangat puasa. Harusnya sahur itu lebih khidmat, jangan lupa juga dengan sholat tahajudnya, dan ketika membangunkan pun juga dengan cara yang sangat baik tentunya, yang tidak mengganggu orang lain. Apalagi di sekitarnya ada banyak beragama lain, ya, tentu ikutilah tradisi yang tidak mengganggu kepada ketenangan dan kenyamanan tetangga kita. Oke, ini sebagian besar yang melakukan hal-hal itu kan anak muda nih, Pak Kiai. Bagaimana kemudian kita menyalurkan dan memastikan semangat anak muda ini pada saat bulan Ramadan ke hal-hal yang positif? Pak Kiai, jangan dijawab dulu, usai jeda kita masih akan kembali berbincang. Pak Kiai, pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetaplah di Breaking News.